Leluhur. Xiao Yan menatap Xiao Xuan yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan kehadiran roh yang tenang. Saring dan serap. Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya, dan gugus cahaya kristal jernih di depannya perlahan turun. Cahaya terang terus memancar dari dalamnya, menyerupai sinar matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya sejernih kristal menggantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa merembes di dalamnya seperti lautan yang mendalam dan tak terduga. Bahkan keberadaan jiwa surgawi yang sempurna tampak remeh di hadapan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk dari fragmen jiwa para ahli setelah kematian mereka, dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sungguh menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam. Ia sekali lagi menunjukkan rasa hormatnya kepada Xiao Xuan di langit. Setelah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata lagi. Ia melangkah maju dan langsung menuju gugus cahaya terang. Segera, cahaya menyilaukan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat berdiri di langit. Dia melihat ke arah gugus cahaya yang bersinar terang, menyerupai matahari. Senyuman kepuasan terbentuk di wajahnya. Dia sangat bangga dengan keturunannya ini. Mungkin, Xiao Yan dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat dilakukannya pada zamannya. Masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar gugus cahaya. Mata tenangnya sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru menjauh, menghindari godaan kekuatan spiritual dari jiwa makam surgawi. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini merasuk tanpa pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini seperti laut yang tak berujung, dengan ombak bergulung di atasnya. Terdengar raungan seperti gelombang dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut, matanya menatap ke arah bawah. Ada kejutan di matanya. Gugus cahaya tidak terlihat besar, tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di baliknya. Setelah menyelidiki laut ini, dia menyimpulkan bahwa lautan ini sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual sebegitu luas dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, keberadaan jiwa surgawi yang sempurna tampak sama sekali tidak signifikan. Ternyata, jiwa makam surgawi sangat menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus membakar jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya saat ini dia memahami mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri untuk menyerang jiwa makam surgawi, terlepas dari kemampuannya. Itu karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi telah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika kabar ini menyebar, kemungkinan besar semua ahli benua akan berbondong-bondong untuk mengambil keuntungan. Selama seseorang mampu menguasai kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Mungkin bahkan mencapai tingkat keberadaan jiwa tingkat yang legendaris. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya sungguh luar biasa. Xiao Yan menggenggam tinjunya dengan erat. Matanya menjadi tajam. Sekarang bukan saatnya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan membayar harga mahal untuk memberinya hadiah ini adalah agar dia memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dengan ekspresi muram di matanya. Dia menyadari bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan besar bahkan lebih lambat daripada di makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menenangkan diri.
waktu di tempat ini lebih lambat daripada di makam surgawi. Ini merupakan keuntungan baginya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memurnikan seluruh lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya turun perlahan dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari alisnya. Setelah itu, teriakan rendah terdengar, berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi Xiao Yan dan duduk di sampingnya. Api teratai pemurnian iblis yang ganas mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu dengan cepat mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi figur yang terbakar api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh. Laut spiritual, tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai pemurnian iblis menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah. Sepertinya telah mengalami tarikan kuat saat berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus melesat menjadi sosok ilusi spiritual yang besar. Desis mendesis. Hes. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok spiritual ilusi. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai pemurnian iblis. Kabut putih pekat naik. Akhirnya, berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa, tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya milik ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api teratai pemurnian iblis. Kemampuan pemurnian dari api teratai pemurnian iblis sangat berguna dalam hal penyempurnaan. Selain itu, ada juga Yi kecil hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual yang besar terus-menerus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka mengalir ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar itu secara bertahap memancarkan cahaya berpendar setelah kabut yang menutupi matahari segera menghilang. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Efek kehalusan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu yang terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan memurnikan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki kelompok cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam gugus cahaya tidak memancarkan fluktuasi yang aneh. Semuanya sama persis seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar gugus cahaya jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia tampak seperti biksu yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, ia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak badan energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap memucat. Mereka merasakan kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih bergerak-gerak, matanya perlahan dibuka. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi semakin ilusi saat ini. "Anak kecil, waktuku hampir habis." Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit.
1 bulan di makam surgawi seperti 1 tahun untuk Xiao Yan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Nafas Xiao Yan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan terjadi di permukaan laut. Aura seorang raja dunia tampaknya dipancarkan secara samar-samar dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah miliknya adalah penguasa jiwa. Banyak badan energi yang diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai akhir hidupnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang berfluktuasi sedikit. Xiao Xuan menyeringai. Matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao sangat bangga telah memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Dar 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 dar. Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hendak menghilang. Riak yang sepertinya milik Tuan Dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan, yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan klan Xiao ini, saya Xiao yang mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan nafas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Sudah lama kemudian tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan dengan tenang berdiri di langit. Leluhur. Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang sambil bergumam pelan. Tangannya diulurkan dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Sebuah titik cahaya tak terlihat muncul di tangannya setelah dia melepaskan genggaman. Itu adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang telah mencapai keberadaan jiwa tingkat D yang dapat melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika seseorang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 9, mereka masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini dapat dianggap telah benar-benar lenyap. Pakar puncak, yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, pandangan ini tidak berlaku dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia memasuki keberadaan jiwa tingkat D. Jejak kehidupan ini mungkin menjadi kunci untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Namun, bahkan setelah jiwanya mencapai tingkat D, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya bisa melakukannya setelah benar-benar maju ke kelas Dou D yang legendaris di masa depan. Terlepas dari segalanya, masih ada harapan. Meskipun harapan itu mungkin jauh, itu belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah sekian lama, lelaki tua ini, yang telah mengorbankan segalanya untuk klan Xiao, akan bisa muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut setelah menjaga jejak kehidupan.
Dia menundukkan kepalanya dan menatap alam makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan yang berlalu, itu cuma menghabiskan waktu setengah bulan di dataran tengah. Namun, Xiao Yan sebenarnya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia baru berhasil sepenuhnya menyempurnakan jiwa makam surgawi setelah 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Jika tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah ketika dia keluar dari retretnya selama 2 tahun. Keberadaan jiwa tingkat D. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu yang tingginya ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pikiran belaka. Area yang dapat dicakupnya berkali-kali lebih besar dari yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan mampu mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya, bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. Jiwa keberadaan Di dan jiwa keberadaan surgawi sempurna hanya memiliki perbedaan 1 langkah. Namun, satu adalah langit, yang lain adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan besar dari keberadaan tingkat D, seseorang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melewati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya. Satu adalah dewa sementara, yang lainnya adalah makhluk fana. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Xiao Xuan telah lenyap. Tidak ada yang dapat ditinggalkannya di makam surgawi ini. Namun, karena dia telah menyatukan jiwa makam surgawi, Xiao Yan merasa memiliki kendali mutlak atas alam ini. Dengan kata lain, bahkan setelah meninggalkan alam Gu di masa depan, dia dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan hampir seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang diterimanya. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan dataran tengah cukup menarik. Bagaimanapun, itu dapat sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat bagus untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun alam saya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang telah diberikan leluhur Xiao Xuan. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh seorang elit Doudi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya. Garis retakan spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu alam ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang itu bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Guiyuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Guiyuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Guiyuan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah Doudi elit yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Alam yang diciptakan oleh Doudi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Guiyuan. Namun, mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Guiyuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan gege.
Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin yang terakhir mencegahnya untuk memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak tangan energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak angkasa ketika kecepatan lonjakan yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar. Ini benar-benar dengan paksa menyebarkan serangan dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi membosankan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini adalah fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan hanya dengan mengandalkan fluktuasi spiritual. Kekuatan spiritual siapa itu? Ada sesuatu yang salah. Siapkan formasi. 3 ahli dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Dou Qi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menunggu seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu menakutkan untuk menunggu seseorang? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan. Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya ingin tahu siapa dia. Gu Dao mendesah lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun, dia melihat kejutan yang tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang menangkis pukulanku sebelumnya adalah kamu? Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin, dan Lei Ying, memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Hehehe, menurutku sih begitu.